Aduh, gila, aromanya kecium nggak? Selamat Idul Adha Sobat Filmers. Tenang-tenang, jangan di-close videonya. Kalian nggak salah klik kok. Kita nggak lagi rebranding jadi channel masak dadakan. Gue nggak lagi buka warung sate. Gue Miss Movie dengan bahas film, kupas tajam, jadi paham. Tuh kan, masih channel yang sama, muka yang sama. Cuman tadi pas gue lihat antrean orang nunggu daging kurban, mendadak otak gue glitch. Gue jadi kepikiran satu hal, kok nasib kambing di dunia sinema itu tragis banget ya? Kalau anjing bisa jadi pahlawan yang bikin kita banjir air mata, kenapa kambing selalu dapat peran jadi tumbal, simbol ilmu hitam, atau figuran yang nasibnya ya gitu deh? Apa emang muka kambing itu didesain buat jadi villain? Nah, hari ini di segmen Hitlist kita bakal ngulitin tuntas peran mereka. Gue udah riset dan ternyata kambing itu binatang yang kurang dihargai. So, mumpung sate kalian masih anget, let's break down our hitlist. Di nomor 10, kita buka dengan Wish dari Disney Animation. Tokoh utamanya, Asha, punya sidekick yang mencuri perhatian, Valentino. Seekor kambing kecil dengan baju piyama yang ikonik. Yang bikin Valentino ini memorable, bukan cuma karena tampilannya yang cute, tapi karena twist suaranya. Pas dia ngomong pertama kali, pasti banyak yang kaget kan? Disney emang genius bikin comic relief yang punya personality kuat, bukan cuma tempelan doang. Valentino ngebuktiin kalau suara bisa nipu. Siapa nih yang udah pernah nonton Wish? Menurut kalian, Valentino ini sidekick kambing terbaik Disney atau malah agak berisik? Komen di bawah ya. Di urutan ke-9 ada Out of the Nest. Ini bukan film kambing biasa. Kita ngikutin Arthur, kambing muda yang cita-citanya jadi tukang cukur. Tapi tiba-tiba hidupnya jungkir balik gara-gara diculik 7 anak ayam kerajaan. Yang bikin film ini menarik adalah kontras karakternya. Bayangin, seekor kambing yang masih hijau, ceroboh, dan belum punya tanggung jawab, mendadak harus jadi babysitter buat 7 anak ayam yang high-spirited banget. Dari yang tadinya cuma mikirin gaya rambut, Arthur dipaksa belajar soal keberanian dan arti tanggung jawab. Fun fact-nya, film ini dapat pengakuan internasional di Annecy International Animation Film Festival 2024. Jadi, secara kualitas visual and storytelling, film ini benar-benar nggak main-main. Arthur the Goat adalah bukti kalau pahlawan itu nggak harus punya kekuatan super. Kadang cuma butuh tekad buat jagain anak ayam aja. Geser ke posisi 8, ada legenda hidup dari Disney, Jali. Kalau kalian mikir kambing di film cuma bisa be atau jadi tumbal horor, Jali adalah tamparan keras buat stereotip itu. Jali bukan cuma hewan peliharaan Esmeralda, dia adalah the real MVP di The Hunchback of Notre Dame. Di saat Quasimodo galau dan Phoebus sibuk jadi pahlawan, Jali adalah otak di balik aksi-aksi penyelamatan. Dia pintar, punya insting yang tajam, dan paling penting, dia punya attitude yang berani banget. Jali ngebuktiin kalau kambing itu makhluk yang loyal dan cerdik. Bahkan secara komedi, gesturnya yang ekspresif seperti pas dia niruin suara atau ekspresi muka, itu pure gold. Kalau lu cari representasi kambing yang bukan cuma hiasan atau korban, tapi benar-benar jadi partner utama dalam sebuah petualangan epik, Jali adalah rajanya. Dia adalah bukti kalau di dunia animasi Disney, kambing itu punya personality yang lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Di nomor 7 ada Jumbo, animasi lokal yang benar-benar berani keluar dari zona nyaman. Kalau biasanya film animasi kita fokus ke cerita petualangan yang manis, Jumbo justru berani masukin elemen-elemen yang terasa lebih quirky dan absurd. Salah satu bumbu paling menarik di sini adalah karakter kambingnya. Kambing di film ini bukan cuma sekedar pajangan di partner rekan, tapi jadi elemen yang bikin alur ceritanya makin gak terduga. Kehadirannya itu sering jadi pemecah suasana yang kocak di tengah konflik yang lagi serius. Kambing di Jumbo punya gestur dan timing komedi yang bikin penonton sadar kalau hewan ini emang sengaja didesain jadi penyambung tawa. Secara visual, Jumbo juga kasih treatment yang unik buat karakter ini. Bikin si kambing punya nyawa dan ekspresi yang gampang banget bikin kita relate. Film ini jadi bukti kalau animator lokal kita makin jago dalam membangun dunia yang gak cuma indah dipandang, tapi juga punya personality yang kuat di setiap karakter pendukungnya. Di nomor 6 ada GOAT, sebuah proyek animasi ambisius dari Sony Pictures Animation, studio yang sama di balik Spider-Man Across the Spider-Verse. Film ini benar-benar mainin metafora istilah GOAT, greatest of all time, dengan karakter utamanya Will Harris, seekor kambing muda yang terobsesi jadi atlet profesional di dunia olahraga brutal bernama Rollerball. Yang bikin film ini unik adalah karakter Will itu sendiri. Bayangin seekor kambing mungil yang harus bertanding melawan hewan predator raksasa seperti singa, macan kumbang, sampai kuda yang jauh lebih besar dan kuat. Will adalah definisi underdog sejati. Awalnya dia cuma dianggap sebagai marketing gimmick buat timnya, tapi dia ngebuktiin slogan Small and Bold, bahwa meski bertubuh kecil, kelincahan dan strateginya bisa bikin lawan-lawan raksasanya kewalahan di lapangan. Secara visual, GOAT dapat sentuhan magis dari tim Spider-Verse. Animasi kambing di sini nggak cuma sekedar 3D halus, tapi punya gaya style ala komik dengan tekstur cat yang kasar dan dinamis. Gerakan melompat dan aksi menggiring bolanya benar-benar punya impact yang bikin kita ngerasa setiap lompatannya itu terasa nyata dan intens. Kalau lo cari film yang fast-paced, visual manjain mata, dan punya cerita inspiratif,
GOAT adalah tontonan wajib tahun ini. Di urutan kelima, kita punya Ghost Story atau judul aslinya Cozy Privé, sebuah animasi klasik asal Republik Ceko. Kalau kalian merasa gaya animasi Hollywood itu terlalu aman, film ini bakal jadi tamparan visual buat kalian. Ghost Story terkenal karena desain karakternya yang sangat eksperimental, absurd, dan punya vibes komedi hitam yang gak biasa. Bintang utamanya adalah Kosa, seekor kambing betina yang punya kepribadian sangat kompleks. Kosa bukan sekedar hewan peliharaan, dia bisa ngomong sarkas dan punya rasa cemburu yang tingkat dewa terhadap pemiliknya, Jamie. Bayangin, Kosa ini posesif banget sama Jamie, terutama pas Jamie mulai jatuh cinta sama gadis lain. Interaksi mereka itu pure gold, lucu, aneh, dan kadang bikin kita ngerasa ini kambing beneran atau manusia yang kejebak di tubuh kambing. Secara visual, desain Kosa yang karikatural dengan ekspresi wajahnya yang melotot sering jadi perbincangan karena keunikannya yang unapologetic. Tapi di balik keabsurdannya, Kosa adalah pahlawan sejati. Dia terlibat dalam pembangunan sejarah kota Praha dan berkali-kali jadi penyelamat hidup pemiliknya dari penyihir sampai iblis. Ghost Story adalah bukti kalau animasi nggak harus selalu terlihat cantik buat jadi ikonik. Wajib masuk watchlist kalau lo mau nambah wawasan soal gaya animasi Eropa yang berani beda. Di nomor 4, kita masuk ke ranah legenda komedi Indonesia, Kambing Jantan. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bingung gimana kambingnya, kok nggak ada kambing yang ngomong atau jadi villain di sini. Eits, dengerin dulu. Di film yang diadaptasi dari buku Raditya Dika ini, Kambing Jantan bukan berarti ada hewan kambing yang ikutan syuting. Kambing di sini adalah metafora besar. Raditya Dika pakai istilah ini untuk menertawakan dirinya sendiri. Seorang mahasiswa yang merasa tersesat dan merasa hidupnya nggak punya arah, persis seperti kambing yang cuma bisa pasrah. Kambing di film ini adalah simbol dari kegalauan masa muda, keabsurdan hidup di perantauan, dan troll terhadap ego sendiri. Dika berhasil nge-branding kalau jadi kambing itu berarti siap diketawain oleh keadaan. Film ini adalah benchmark komedi metafora di Indonesia. Meskipun lo gak bakal nemu kambing berkaki 4 yang lari-lari di layar, kehadiran kambing dalam narasi film ini justru jauh lebih ikonik dan berkesan daripada karakter hewan beneran. Ini adalah pengingat bahwa terkadang kambing paling lucu itu adalah diri kita sendiri saat lagi salah langkah dalam hidup. Di nomor 3, kita punya film yang judulnya bikin lo mikir, ini film apaan sih? The Man Who Stared at Goats adalah sebuah satir militer yang jenius. Dan ya, sesuai judulnya, kambing di sini punya peranan yang sangat krusial dan absurd. Film ini mengangkat kisah nyata, atau setidaknya yang diklaim nyata, tentang unit militer rahasia Amerika yang mencoba melatih tentara menggunakan kemampuan psikis. Nah, disinilah kambing-kambing itu masuk. Para tentara ini mencoba menggunakan kekuatan pikiran untuk melumpuhkan kambing hanya dengan cara menatapnya terus-menerus. Bayangin ada sekelompok orang berseragam militer berdiri tegang di depan seekor kambing, cuma buat mencoba si kambing pingsan lewat tatapan mata. Kambing di sini adalah simbol dari absurditas perang. Mereka nggak perlu bicara, nggak perlu melakukan jump scare, tapi tatapan kosong mereka di depan George Clooney dan kawan-kawan justru jadi momen komedi paling dark dan cerdas. Kambing di sini adalah objek eksperimen yang justru terlihat lebih tenang dan bijaksana dibanding manusia-manusia yang sedang panik mencoba menaklukkan mereka dengan kekuatan pikiran. Kalau lo mau lihat kambing yang jadi senjata psikis yang paling bikin ngakak di dunia sinema ini, film ini adalah rajanya. Di nomor 2, kita masuk ke horor lokal yang bikin lo trauma tiap dengar suara band di malam hari. Diambang kematian bukan cuma soal jumpscare murahan, tapi soal atmosfer pesugihan yang mencekam. Dan kambing di sini dia adalah perantara maut. Kambing dalam film ini bukan sekedar hewan ternak, dia adalah wujud nyata dari tumbal yang dituntut oleh iblis. Presence kambing di film ini sangat disturbing, terutama pas kita sadar bahwa setiap kali kambing itu muncul atau suaranya terdengar, itu adalah tanda bahwa ada nyawa keluarga yang sedang dipertaruhkan. Ada adegan-adegan spesifik di mana sosok kambing ini muncul dengan visual yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan karena dia monster yang mengejar-ngejar, tapi karena dia adalah saksi bisu sekaligus alat eksekusi bagi sebuah perjanjian hitam. Sutradara berhasil mengubah persepsi kita tentang kambing dari hewan yang lucu dan polos jadi sesuatu yang penuh teror dan kematian. Tiap kali karakter utama berinteraksi dengan ritual pesugihan tersebut, kambing selalu ada di sana. Dia menatap dan menunggu giliran siapa yang bakal diambil selanjutnya. Film ini benar-benar merusak image kambing selamanya. Setelah nonton ini, gue jamin lo bakal mikir 2 kali kalau lewat kandang kambing sendirian pas malam-malam. Di urutan pertama, inilah raja dari segala kambing di dunia sinema horor, Black Phillip dari The Witch. Kalau lo pikir kambing cuma bisa mbek, lo salah besar. Black Phillip bukan sekedar kambing biasa di peternakan keluarga Thomasin. Dia adalah manifestasi fisik dari The Devil itu sendiri. Fokus kita di sini adalah performa Black Phillip yang benar-benar chilling. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dari caranya menatap, matanya yang kuning pucat seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa karakternya. Dia jarang bergerak agresif, tapi kehadirannya selalu dominan. Dia berdiri di sana, diam, memantau kehancuran keluarga Thomasin perlahan-lahan. Puncaknya, saat dia berbicara dengan suara yang berat, serak, dan penuh karisma jahat, pertanyaan ikoniknya, "Wouldst thou like to live deliciously?" Bukan cuma dialog biasa, tapi godaan iblis yang bikin bulu kuduk berdiri.
Black Phillip adalah definisi sempurna dari subtle horror. Dia nggak butuh senjata atau darah untuk kelihatan menyeramkan. Cukup dengan berdiri di kegelapan gudang atau di balik pepohonan hutan, dia sudah berhasil bikin penonton ngerasa diawasi. Inilah bukti mutlak kalau seekor kambing dalam tangan sutradara yang tepat bisa menjadi karakter paling intimidatif dan karismatik yang pernah ada di sejarah film horor. Itu dia 10 film kambing yang paling ikonik. Ternyata Idul Adha bisa jadi momen yang pas buat maraton film-film ini ya. Menurut lu, ada nggak film kambing lain yang lebih ngeri dari Black Phillips atau lebih lucu dari Raditya Dika? Tulis di kolom komentar ya. Gue Miss Movie, cabut dulu. Selamat Hari Raya Idul Adha dan makan daging secukupnya aja. Jangan lupa share video ini, like dan subscribe jadi kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. See you in the next hit list. Bye-bye.